Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru. Syukur bagi Allah yang telah menyertai setiap langkah hidup kita sehingga kita berada di awal tahun 2026 ini. Kesetiaan Tuhan telah dinyatakan bagi kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam perjumpaan dengannya. Mari datang kepadanya dengan pujian dan syukur dalam tuntunan tema setia sampai akhir. Mari kita bangkit berdiri menyanyikan lagu Bersyukurlah pada Tuhan. Bernyanyilah begitu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam satu keyakinan kita bahwa pertolongan kita dalam ibadah awal tahun 2026 pada saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Selamat tahun baru, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat tahun baru, Tuhan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kitab Mazmur kita. Mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 8 ayat 7 sampai 10. Mazmur 8 ayat 7 sampai 10. Saya membacakan kalimat yang di luar dan Bapak Ibu membaca kalimat yang di dalam. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. mari kita menyanyi dari PKJ 3, ajaib namanya. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Raja Maha Besar, penguasa semesta, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Gembala agung dan juru selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Saudara-saudara, kita senantiasa merindukan sebuah kehidupan yang dijalani dengan penuh kesetiaan. Namun dalam perjalanan hidup kita, tidak jarang kita jatuh dalam dosa. Dan karena itu mari saya mengajak kita untuk sejenak merenung di hadapan Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus yang setia, kami sering tidak melakukan perintah-Mu. Kami terkadang lupa melakukan tugas di rumah dan di sekolah, serta tidak sungguh-sungguh serta beribadah di gereja. Ampunilah kami ya Tuhan. Perbuatan menyedihkan Tuhan, aku turut selalu perintah Bapa Ibu. Tuhan, Engkau sungguh
setia dalam segala sesuatu. Sebagai pemuda, kami menyadari bahwa banyak hal yang menggoda dan mengalihkan hidup kami, sehingga tidak setia dalam tugas selaku murid Kristus. Kami mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Semua itu Tuhan, sangat ku sesalkan. Ajarku selalu turut kehendak-Mu. Tolong aku Tuhan, berilah keampunan. Kaulah Maha Kasih, sungguh murah hati. Ya Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk menjadi imam dalam keluarga dan teladan bagi anak-anak kami. Tapi kadang kami lalai dalam melaksanakan tugas kami dan abai terhadap hal yang mesti kami lakukan dengan baik dan benar. Sungguh kami menyesal dan malu saat kami tidak dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Siapakah Allah yang seperti Engkau, yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Amin. Setiamu Tuhanku, tiada bertara, dikala susah di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku, mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah.
Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas welas. Mari kita akan belajar firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Sukacita besar kami alami Tuhan di pagi ini, bahwa Tuhan telah bersama dengan kami melewati tahun 2025, dan Tuhan yang sama, kasih yang sama menyertai, menopang, menolong kami untuk menikmati dan mengalami tahun 2026. Karena itu Tuhan, kami awali perjalanan kehidupan kami di tahun ini dalam tuntunan terang kebenaran firman-Mu, bahwa kami tidak sanggup berjalan sendiri, kehidupan kami tidak punya arah kalau bukan Allah firman Tuhan yang menuntun dan mengarahkan kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya iman kami diteguhkan dan kami semakin hidup dalam pengharapan. Berbicaralah ya Allah, kami siap mendengarkan dan melakukan, menghidupi kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami mohon tuntunan Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita yang pertama diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 13. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 13. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh dan ada waktu untuk menyembahkan, ada waktu untuk meruntuhkan dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk kehilangan. Ada waktu untuk menyimpan dan ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Apa keuntungan yang diperoleh pekerja dari jerih payahnya? Aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang dapat makan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itulah pemberian Allah. Amin. Pembacaan selanjutnya terambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 6a. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu
dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Lalu firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi." Amin, firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Penghakiman terakhir, Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Firman Tuhan demikian, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Dan Raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?' Maka Ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan. Kure sumanga puang. Duka
sekalipun agak falas di belakang, saya pahami bahwa suaranya habis tadi malam. Selamat tahun baru untuk kita semua. Coba disapalah kanan kiri, depan belakangnya. Iya. Mungkin ada di antara kita yang sudah 1 tahun tidak bertemu. Berikanlah senyuman yang manis. Iya, selamat tahun baru Solanasang. Saya percaya bahwa kita yang hadir ini penuh dengan sukacita. Sekalipun loyo-loyo karena ya sebenarnya tidak begadang, cuma lambat tidur saja. Saya berharap bahwa sukacitanya kita itu tidak habis di pukul 00.01 sampai 00.30. Tapi akan berjalan di tahun 2026 ini. Bahwa perubahan 2025 ke 2026 bukan soal perubahan kalender ya. Lalu kemudian dirayakan dalam beberapa menit. Habis Pak Atong dan Samcan di depan pastori. Bukan tentang itu. Bahwa pengkhotbah mengingatkan kita bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, sepertinya memang sudah ditentukan. Itu perjalanan yang alami. Ada waktu untuk tertawa, ya jangan sedih, jangan larut dalam kesedihan kalau menangis. Karena memang rupanya memang ada waktunya untuk menangis. Dan itu obat ya, kalau benar-benar kita belajar. Ibu Yeni ada di sini, Ibu Pendeta yang belajar psikologi, obat. Menangis itu adalah obat, marah itu adalah obat. Pada misek ke kambang tahun baru mate bisa kiseng ke pisan-pisan apa duka ya Alkitab nina atau kadang juga kalau perlu membenci harus membenci kata pengkhotbah, tapi apa yang harus dibenci? Kejahatannya, bukan orangnya ya. Dia pribadi yang luar biasa, unik, diciptakan oleh Tuhan. Kalau harus marah, kalau harus membenci, benci sikapnya, benci marahlah pada tindakan yang tidak benarnya, bukan pada orangnya. Karena memang ada waktunya ya membenci, ada waktunya untuk marah, ada waktunya untuk mengumpulkan banyak, ada waktunya untuk dibuang atau dibagikan. Ini satu bagi saya satu pesan penting terkait dengan ibadah kita di tanggal 1 ini atau awal tahun 2026. Dan yang paling penting dari itu adalah sejauh mana kita melihat segala keadaan itu sebagai bagian dari proses perjalanan kehidupan untuk semakin mengenal diri kita dan mengenal siapa yang membuat kita ada. Saya kira ini. Jadi bukan perayaan tahun baru itu bukan soal, sekali lagi bukan soal pergantian kalender atau perubahan huruf atau angka. Tapi bagaimana kita memahami segala keadaan, memahami segala situasi yang kita hadapi di dalam pemaknaan hidup. Dan bagian dari makna hidup yang sangat fundamental, yang sangat mendasar, yang kemudian menjadi tema kita hari ini adalah tentang setia. Setia hingga akhir. Om Lebang pasti tahu ini. Karena di mana-mana di pintu gerbang tentara ini ada ini, setia hingga akhir. Setia sampai akhir. Para tentara abdi negara pasti benar-benar. Seperti apa itu setia? Ada, saya cari di bahasa Yunani dan Ibraninya, akar kata utama dari setia ini dari bahasa Yunani pistos, yang ya bukan mistis ya, pistos, yang kemudian merujuk pada membujuk, meyakinkan, mempercayai dan memberi keyakinan. Jadi itu kalau dalam istilah Yunani.
Dan di Ibrani dia merujuk pada kata aman, aman. Jadi A-nya panjang, aman. Dalam artian merujuk pada kata atau arti makna menopang, mengokohkan, menjadi teguh, dapat dipercaya, stabil, dan dapat diandalkan. Itulah setia. Jadi bicara tentang dapat diandalkan, dapat dipercayai, kemudian tetap stabil, tidak angin-anginan. Natal banyak datang, baru tunggu lagi Natal baru datang. Ya, setia itu tidak muncul tenggelam ya, stabil. Tidak terpengaruh dengan keadaan. Mau Natal tetap hadir. Mau tidak Natal tetap hadir. Mau ulang tahun sukacita, tidak ulang tahun juga sukacita. Ya. Jadi itu tentang setia. Dan menarik bahwa sikap setia ini yang kemudian menjadi dasar, menjadi ciri orang yang memaknai hidupnya dipertegas oleh Tuhan Yesus dalam satu perumpamaan di akhir zaman di Matius 25 ayat 31 sampai 46 mengingatkan kita bahwa kesetiaan kepada Kristus dibuktikan melalui kasih yang nyata kepada sesama. Ini menarik, satu perumpamaan, gambaran tentang akhir zaman yang kemudian disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang kesetiaan. Bahwa kesetiaan itu bukan sekedar tentang bagaimana bahasa, bagaimana saya percaya, tapi ternyata lebih pada tindakan. Dan Yesus sangat konkret mengerucut pada tindakan-tindakan praktis setiap saat yang kemudian kita jumpai. Ini menarik sebenarnya tentang bagaimana menyatakan kesetiaan kepada Allah itu dalam tindakan keseharian kita yang bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat. Ada 3 poin yang kemudian saya catat di sini. Setia sampai akhir berarti melihat Yesus dalam sesama. Nah ini tadi. Kesetiaan itu adalah melihat Yesus pada sesama. Saya melihat Ibu Pendeta misalnya kata Yakub ya, melihat wajahmu ketika dalam ketakutan berjumpa dengan kakaknya Esau yang sudah dikhianati. Dia penuh dengan ketakutan sampai menyusun strategi di depan, mau membujuk kakaknya Esau. Tapi ternyata apa yang dia pikirkan ternyata tidak demikian. Bahkan Esau yang terlukai itu dia datang merangkul adiknya. Dan apa yang Yakub katakan, melihat wajahmu serasa melihat wajah Allah. Ini pertama-tama bahwa setia sampai akhir itu adalah melihat Yesus pada diri sesama. Nah coba pandang sesamanya hari ini, kalau masih menyakitkan melihat saja mukamu saya sudah ya. Ataukah kalau saya melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memandang sahabat-sahabat kita ini ada sukacita seperti melihat Yesus. Nah ini yang luar biasa. Bahwa kesetiaan itu bicara tentang bagaimana dalam relasi sosial, dalam kebersamaan kita, setiap perjumpaan itu dimaknai sebagai perjumpaan dengan Kristus. Dan saya yakin percaya bahwa tidak akan ada konflik yang berkepanjangan kalau kita berjumpa dengan siapa saja dan kita melihat Kristus ada di sana. Ya. Yesus berkata, sesungguhnya ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Sesungguhnya, ini sungguh-sungguh. Kalau Yesus mengatakan sesungguhnya, tania paningonte. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Ini menarik sekali bagi saya karena disinilah panggilan gereja. Di berbagai kesempatan dalam rapat kerja majelis gereja saya katakan ya mestinya program yang mestinya diberikan perhatian paling utama itu adalah memang diakonia. Karena di sanalah nadinya,
di sanalah rohnya tentang kasih itu dinyatakan. Ya ke pakaboro kita to bisa lam pakaboro ki batu lam pabalai masih bisa diuji. Dan ini yang Yesus katakan. Kalau kamu melakukannya untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Jadi Yesus mengambil posisi yang paling rendah. Jadi kalau Yesus mengambil posisi yang paling rendah, siapakah kita yang kemudian mau mengatakan bahwa aku lebih dari saudara, aku lebih besar dari Anda? Kalau Yesus sendiri kemudian menempatkan diri pada saudara yang paling hina. Dan sekaligus kemudian menjadi pesan penting bagi kita Bapak Ibu, jangan pernah merasa terabaikan. Jangan pernah merasa tidak dipedulikan. Jangan pernah merasa sendiri. Bahwa ternyata justru pada posisi itu Yesus hadir menjadi kawan. Yesus hadir bersama dengan kita. Tuhan tidak hanya berkata kasihilah aku, tetapi ia berkata lihatlah aku dalam sesamamu. Ini sebenarnya Yesus yang mengatakan. Dia tidak mengatakan ya silakan haleluya, tepuk tangan, nangis-nangis untuk aku. Tapi justru dia katakan lihatlah aku di dalam sesamamu yang paling hina ini. Ini penting bagi kita, bagi gereja supaya kita tidak menyimpang dalam memaknai persekutuan dan juga apa yang disebut sebagai kasih kepada Kristus atau iman yang bertumbuh itu. Kesetiaan bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi percaya bahwa Kristus hadir dalam diri orang-orang kecil atau hadir dalam diri orang-orang yang kita jumpai kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun. Ketika kasih menjadi dingin, kesetiaan pun padam. Jadi bisa diuji. Kalau relasi kita sudah dingin, itu juga pertanda bahwa kasih kita kepada Allah, kesetiaan kita kepada Allah juga sudah mulai dingin. Jadi bisa dilihat sendiri, bisa dinilai sendiri. Ada satu cerita yang luar biasa, Cristiano Ronaldo. Saya salah satu penggemarnya. Apalagi anak mes di atas yang suka main bola. Ronaldo seorang anak jalanan, masih kecil ditinggalkan ayahnya. Kadang menyapu di jalan, bersihkan, bantu orang cuci pakaian, dan kadang kalau lapar dia tidak punya makanan dan selalu lari ke toko roti terdekat mencari dan berharap ada sisa-sisa roti yang kemudian bisa dimakan. Itu kisahnya. Jadi di balik kesuksesannya, pemain sepak bola yang sangat hebat sepanjang masa, mungkin pemain nomor 1 ya, jangan sakit hati pendukung Messi. Tapi di balik itu adalah ketika dia sukses, ketika dia menjadi pemain sepak bola yang luar biasa, dia tidak melupakan tindakan kecil yang dilakukan oleh seorang pelayan toko yang selalu memberinya roti sisa, bahkan mencarinya untuk memberinya roti. Itu tidak pernah diliput oleh kamera, tidak pernah live streaming, tidak dilihat orang oleh ibu ini. Dia melakukan ya seperti biasa bahwa dia adalah anak yang butuh makanan, dia adalah anak yang harus ditolong, dia adalah anak yang kelaparan. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa saya mengharapkan bantuannya ketika dia berhasil. Dan satu kesempatan ketika dia mendapatkan penghargaan pemain terbaik dunia, dia mencari si ibu itu, memberinya tempat untuk menontonnya bermain, memberinya hadiah dan biaya hidup. Nah itu luar biasa. Di balik kisah seorang yang sukses ada kesetiaan kecil yang tidak perlu diliput oleh kamera tapi kemudian membuat besar. Nah itu luar biasa tentang kesetiaan. Jadi jangan berpikir yang besar-besar bahwa kualiampi bulan, kualiampi uma tu tomatu ada kampung, dialiampi terong napake ma pesta, itulah kesetiaanku, kasihku kepadanya. Tapi mulailah kemudian menyapanya, nah, selamat Natal, selamat tahun baru.
Saya melakukannya sudah 1 bulan. Susah minta ampun ke papa mama saya di kampung. Ternyata sinyal jelek. Kampung kami masih terbelakang. Saya cari tahu ternyata HP-nya rusak. Bayangkan sudah 12 tahun kami tidak bernatal dan bertahun baru dengan orang tua dan masih sehat sampai hari ini. Tapi yang saya mau katakan adalah maknai tahun baru itu sebagai perubahan sikap, sebagai bagian dari kesetiaan kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Janganlah berpikir tentang apa yang paling besar yang saya mau kasih, tapi paling tidak membangun komunikasi yang baik. Jangan melukai, belajarlah minta maaf kalau ada yang terlukai. Saya kira ini bagian dari kesetiaan itu. Kalau banyak di sekitar kita yang kita abaikan selama ini pesan Yesus, aku ada di sana. Dan mungkin kita di sini pesta ria dengan puji-pujian, main band dan lain sebagainya. Tapi Yesus ada di pojok sana, entah ada yang menyapa atau tidak. Ini penting. Di 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, bagaimana mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya jika ia tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya. Jadi ini satu penegasan. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin kita mengasihi Allah sementara yang kelihatan saja, yang ada di kiri kanan kita, mungkin kita masih menyimpan dendam atau tidak mau memaafkan. Nah, ini penting apa yang Yesus sampaikan. Jadi ya jangan pernah berhenti untuk peduli hanya karena sikapnya yang mungkin abai dan lain sebagainya. Kesetiaan itu harus, sekali lagi, dia tetap, dia stabil, dia tidak berubah. Kedua, ayat 35 sampai 36. Setia sampai akhir berarti kasih yang bertindak. Kasih yang bertindak. Perhatikan 6 tindakan kecil yang disebut Yesus. Memberi makan, memberi minum, menerima orang asing, memberi pakaian, menjenguk yang sakit, mengunjungi yang terpenjara. Ini ada 6 poin dan Yesus ada di situ. Memberi makan. Kalau kami pendeta selalu diberi makan. Karena kami hidup dari jemaat. Dan biarlah kami fokus memberi makanan rohani, ya Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi aku akan memberikan apa yang Tuhan sampaikan. Ini bukan perbuatan besar sebenarnya, tidak sulit untuk berbagi roti, memberi minum secangkir, dan Yesus katakan, saya menghitung itu. Ditulis oleh Tuhan Yesus kalau memberi air secangkir, kata Tuhan Yesus. Bukan hal yang besar dan bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Menerima orang asing. Saya bahkan protes untuk apa pastori ini besar-besar sementara di lantai 2 kosong. Saya selalu mengajak PPGT, datanglah di situ tidur. Daripada nyamuk di atas dan kotor. Kalau ada orang di atas kan pasti dibersihkan. Sejauh mana kita kemudian membuka rumah untuk kemudian mungkin ada yang kesulitan, marilah, datanglah. Membuka rumah, menerima orang asing. Ya kadang kan ini yang sulit karena kalau ada orang asing biasanya curigata dolo tuh mendolo-dolo. Ndak kok Mia. Nah, akhirnya jangankan rumah yang dibuka, malah dipagar sampai masih ada tajam-tajam di atas, dibantu lagi dengan botol-botol kaca yang sudah dipecahkan. Ini tantangan kita, tapi sebenarnya ternyata pengajaran tentang iman itu, ibadah itu, kesetiaan itu kepada Tuhan, ternyata hal yang kecil yang sangat bisa kita lakukan dan sangat mungkin untuk kita lakukan, tapi kita yang kemudian membentengi diri dengan perasaan yang terlalu takut. Ya mohon maaf, ketika saya baru datang memang sering di parkiran ke sana itu rumah dikunci. Saya juga terpengaruh, mungkin 1 minggu itu paling cepat tutup pintu. Tapi untung saya cepat sadar bahwa ini keliru.
Dan justru semakin dibiarkan anak-anak masuk main bola, warga masuk kalau kosong untuk parkiran, justru saya hari ini semakin nyaman. Dan kata orang di bawah, kalau ada yang ganggu Pak Pendeta, kami yang duluan berdiri di depan. Ini luar biasa, tindakannya tidak perlu keluarkan biaya banyak, tapi kemudian kita menikmati rasa nyaman di sini. Jadi semakin kita tertutup, semakin banyak mata yang mengintip untuk kemudian melakukan sesuatu yang tidak baik. Karena itu roba, jadi 2005 ke 2026, ya roba itu kalau kita melihat orang belum kenalan sudah ketakutan minta ampun, sudah jaga jarak dan lain sebagainya, robalah, jangan-jangan dia Tuhan Yesus. Ya, ya saya pernah cerita waktu mau pimpin ibadah, saya buru-buru tiba-tiba ada orang yang masuk, Pak Pendeta Rizal. Saya bilang, oh pasti dia kenal, saya kenalin. Lalu kemudian dia mengatakan, saya mau pergi ke sini dan butuh transportasi. Ini pagi-pagi dan benar-benar saya tidak ada uang, di kantong itu ada 200. Jadi saya kasih lihat, tak 100 tas saja, aku ben 100, torolan untuk persembahan 100. Selesai. Tidak ada masalah. Nah, ini tentang pengalaman untuk orang asing. Di Makale ketika saya kos di daerah Mamulu, kami beli pisang goreng di kolam Makale dan ada orang yang pusa jomai menggasak. Kami katakan, mau kemana om? Tidak tahu, saya salah naik mobil. Kami bawa ke rumah, mama marah-marah karena zamannya teroris. Nah, itu curiganya sudah terlalu jauh. Saya juga sudah mulai deg-degan waktu mama bilang jangan-jangan teroris. Tapi ternyata orang yang salah naik mobil. Nah bayangkan, kita sudah berdosa untuk menuduh yang tidak-tidak karena memang zamannya teroris. Nah ini yang mendolo banget tuh kekhawatiran, padahal tak era. Sekali lagi, jangan-jangan itu Tuhan Yesus yang hadir butuh tumpangan. Memberi pakaian, menjenguk yang sakit, mengunjungi yang terpenjara. Dia mau tugas tak gereja teh. Di PKB kemarin mengatakan, tidak dua bang untuk program ta, menani dan mengunjungi yang sakit karena selama ini belum diprogramkan. Ya duka to agimo. Karena itu panggilan gereja. Ya, mengunjungi yang sakit, mengunjungi yang terbeban sangat penting. Sekali lagi ini tindakan yang sangat kecil, tidak besar dan sangat mungkin untuk kita lakukan. Dan ini menjadi pesan penting dari Tuhan Yesus bahwa disitulah aku ada. Kalau secara terus-menerus dilakukan, maka ini akan membuahkan hasil yang luar biasa. Ya, sama seperti pemahat batu ya, atau yang memukul batu itu kadang sampai beratus-ratus kali batunya tidak pecah. Mungkin di pukulan terakhir batunya pecah, dia setia, dia tetap melakukannya. Sebenarnya bukan pukulan yang 101 itu yang pecahkan batu, tapi mulai dari awal sampai akhir. Nah kadang kan kita melihat yang terakhirnya saja, tapi kita melupakan tentang ada kesetiaan untuk memukul batu entah berapa ratus kali itu. Ya, jadi ini kembali ke pengkhotbah tadi. Syukuri, nikmati, alami segala proses, entah itu yang menyakitkan, entah yang dipukul dan lain sebagainya, karena kita akan sampai pada satu tujuan yang luar biasa. Ya, di pamasai saya teh karena tahun baru. Ya tuh Pak Nasu coba kok tuh coba nu ada kok pernah disiapkan. Ibu pendeta sudah melapor kita ke sana nanti. Ya. Setia sampai akhir berarti tetap peduli walau tidak terlihat dan tidak dihargai. Ayat 41 sampai 45. Kambing dalam perumpamaan ini bukan dihukum karena melakukan kejahatan. Jadi tak karena poga atau tu kakadakian te kambing sampai ditempatkan di sebelah kiri. Ada juga orang yang plesetkan, berarti orang Kristen yang KTP-nya Kristen otomatis adalah domba di sebelah kanan. Dan yang saudara kita di sana itu karena suka potong kambing di sebelah kiri. Tidak demikian ya, itu hal yang kecil tadi.
Kambing sekali lagi tidak ditempatkan di sebelah kiri atau yang akan menjadi bagian orang yang akan dihukum karena melakukan kejahatan besar, tapi karena tidak melakukan kebaikan. Ternyata sama jahatnya. Alkitab mencatat bahwa tahu kebenaran dan tidak melakukannya sama jahatnya dengan melakukan kejahatan. Sama-sama mendapatkan hukuman. Jadi kesetiaan kita untuk berbuat baik sangat diuji, ditentukan oleh beberapa ujian. Ya, kondisi yang tidak memungkinkan kan, rasa kecewa atau tindakan yang terlebih sudah lebih dahulu menyakiti kita, itu yang kadang yang memutus atau menghentikan tindakan yang baik yang kita lakukan. Tapi apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa ternyata hal yang tersembunyi yang terus dilakukan itu menerus, ya itulah bagian dari kesetiaan, bahwa tidak perlu memandang siapa yang harus kita kasihi, tapi sekali lagi ini adalah panggilan. Ingatlah bahwa Yesus ada di situ, jadi teruslah melakukannya untuk Kristus, bukan untuk melakukannya untuk aku, melakukannya untuk gereja, melakukannya untuk majelis gereja karena dia sudah tugaskan, melakukannya untuk OIG karena dia sudah memilih kita, tapi kita melakukannya untuk Yesus. Jadi lakukan saja terus menerus. Itulah kesetiaan kita. Itulah bagian dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan ada satu kisah seorang ibu, ini terakhir ya biar tidak semakin ngantuk. Tapi bagus juga karena jadi obat tidur. Saya percaya anak-anak muda di atas ada yang tidur jam 4. Saya bangun tadi masih ada bunyi-bunyian di luar, nah biarin aja. Thomas Alva Edison, ini mungkin kita sudah banyak membaca kisahnya, seorang penemu yang luar biasa, menciptakan balon lampu ini supaya kita mengalami terang dalam kegelapan. Ya bahkan sempat ditertawakan oleh wartawan ketika mencoba untuk berulang-ulang membuat balon lampu dan tidak berhasil. Tapi dia katakan, saya hanya di balik kegagalan itu saya hanya melihat cara untuk tidak gagal lagi. Dan kemudian dia coba lagi dan berhasil. Tapi apa yang terjadi di balik kisah sama dengan Ronaldo tadi ya, ada seorang ibu bahwa suatu saat ketika Thomas Alva Edison ini dibimbing oleh sang guru di sekolah, didapati bahwa dia adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental, idiot. Lalu kemudian dibuatlah surat dari sekolah bahwa dikirim ke ibunya bahwa kami tidak mampu lagi untuk tangani, biar diurus sendiri oleh ibunya. Tapi ketika surat itu sampai di ibunya, apa yang dilakukan oleh seorang ibu? Dengan doa, dengan satu hikmat yang luar biasa, dia membacakannya dengan pandangan yang berbeda, dengan positif. Anakku besok tidak perlu ke sekolah karena tidak ada guru yang sanggup untuk mengajarmu. Kau adalah anak yang sangat hebat. Dan karena itu engkau dikembalikan kepada ibu untuk saya ajar sendiri di rumah. Dengan doa, dengan air mata, seorang anak yang luar biasa diharapkan oleh ibunya, tapi ada satu kondisi yang kemudian membuat dia dikeluarkan. Itu doa kesetiaan seorang ibu, tidak terlihat, dan nanti terlihat oleh Alva Edison ketika ibunya meninggal dan mendapati selembar surat itu. Dan sama dengan ibunya yang menangis mendoakan dia untuk menjadi anak yang pintar, anak yang hebat, dia pun menangis membaca itu bahwa ternyata adalah saya anak yang idiot tetapi dibimbing oleh seorang ibu yang jenius. Ya, jadi kamu tutoran Indo, ndak kami kata itu anak kami baga, nakal, baliklah itu. Jangan merasa dibebani oleh anak-anak.
Belajarlah kamu anak yang hebat, doakan. Ya, doakan anak kita. Doakan dia terus menerus. Doa itu mengubah segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan mungkin itulah pesan tahun baru di tahun ini untuk para ibu-ibu. Belajarlah untuk mendoakan anak-anak dengan sungguh-sungguh, bimbing dia. Ada bahasa-bahasa atau sesuatu yang kelihatan pada anak kita kurang bagus, robalah itu sebagai sesuatu pandangan yang positif, semangat bagi anak-anak kita. Dia adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, dirancang, ditenun oleh Tuhan dengan luar biasa dalam kandungan ibu-ibu sekalian. Kejadiannya dahsyat, kata Pemazmur 139, dia luar biasa dan semakin luar biasa di tangan ibu yang tepat. Tetaplah setia di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan kita. Tetaplah setia dalam perjumpaan kita dengan sesama. 6 poin yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, belajarlah pelan-pelan, bukan sesuatu yang sulit. Dan kita semua bisa melakukannya. Selamat tahun baru, selamat menjalani tahun 2026. Saya percaya bahwa kasih Allah yang menyertai kita di tahun 2025 dengan segala pergumulannya, itu juga yang akan menuntun dan menolong kita menjalani tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita masing-masing merenungkan tentang perintah Tuhan ini, sejauh mana kita, saya menyatakan kesetiaan iman saya kepada Yesus dalam perjumpaan dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau menasihati kami, mengingatkan kami bahwa tidak terlalu besar hal yang Tuhan inginkan bagi kami. Sesuatu yang mudah, namun kadang kami yang menyulitkannya. Karena itu ampuni kami Tuhan dan mampukan kami untuk berubah secara pelan-pelan, mengangkat panggilan yang Tuhan percayakan bagi kami sebagai anak-anak tebusan Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita berdiri dan kita menyatakan pengakuan iman kita lewat pengakuan iman Gereja Toraja. Dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, sebagai inti pengakuan iman Gereja Toraja, marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Aku percaya bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir.
percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Silakan duduk. Bapak Ibu, tiba saatnya untuk kita memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan, dan nas persembahan kita diambil dari Mazmur 8 ayatnya yang kedua. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang melampaui langit dinyanyikan. Sambil pun dijalankan, kita memuji Tuhan, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Dipersilakan puji-pujian dari paduan suara jemaat. Disilakan.
Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Allah, untuk hidup anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur untuk perkenanan Tuhan mengizinkan kami untuk bersama-sama memulai tahun 2026 dalam persekutuan ibadah tahun baru pada saat ini. Biarlah firman Tuhan menolong kami, firman Tuhan menuntun kami untuk setia sampai akhir kepada Kristus dalam perjumpaan atau dalam kebersamaan kami dengan setiap orang yang Tuhan perjumpakan bagi setiap kami. Bapa di sorga, kami mengalami anugerah yang besar di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini. Kami juga telah menyatakan syukur kami bahwa hidup kami ada karena Tuhan, kami dijaga, kami dipelihara siang dan malam.
Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan, makanan, minuman. Tuhan menghadirkan kasih sayang, kehangatan di tengah-tengah keluarga. Tuhan menganugerahkan komunikasi untuk saling membangun satu dengan yang lain. Tuhan menganugerahkan kebersamaan kami sebagai keluarga Allah di tengah-tengah jemaat di sini. Terima kasih Tuhan, inilah berkat Tuhan yang kami alami, dan karena itu kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Baik lewat pujian, lewat persembahan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, juga lewat pundi yang telah dijalankan untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan di sini. Kami percaya Tuhan bahwa pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan, jemaat-Mu, sehingga kami terus menikmati berkat-berkat Tuhan mengalir di setiap pekerjaan yang Tuhan berikan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bagi setiap yang mengalami pertambahan usia, kiranya hidup yang dianugerahkan digunakan dengan baik, mereka semakin bertumbuh dalam hikmat Tuhan dan melakukan setiap hal yang berkenan bagi Tuhan. Juga di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini, kami menopang dengan kasih saudara kami, sahabat kami, Papa Mama Awin, di tengah-tengah duka cita atas kepergian Om dari Mama Awin yang juga hari ini rencana untuk dilaksanakan pemakaman. Kami berdoa sebagai keluarga, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang menguatkan keluarga besar kami, Papa Mama Awin, sehingga mereka boleh memakamkan Om pada hari ini, dan mereka sungguh melihat bahwa Tuhan hadir, menghiburkan dan menguatkan, memberikan kekuatan bagi mereka untuk menjalani duka ini, dan melihat bahwa kematian saudara-saudara kami yang kami kasihi, keluarga kami, orang tua kami, adalah kematian yang beruntung di dalam iman pengharapan kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana yang Kristus nyatakan sebagai penguatan dan jaminan bahwa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu menjadi satu janji yang pasti yang Tuhan nyatakan bagi kami. Bapa di sorga, kami juga menopang di dalam doa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami yang sementara berjuang untuk kesembuhan. Ibu Elizabeth Tosingke, Ibu Eni Tolla, Nyonya Nina Tolla, Nyonya Carlina Teta, Nyonya Mariam Biringkanai, Bapak Yulius Pangala, Nyonya Maria Tandi Rakpak, Opa Umat Lama, Bapak Yakob Bane, Bapak Pendeta Emeritus Amos Patadungan, Nyonya Margareta PDK, Ibu Aidar, Bapak John Lekang, Bapak Herman Massa, Nenek Rio, Bapak FH Kasiaheng, Nyonya Kristina Rama, Nyonya Lince Eskandari, Ardi Lintong, juga Bapak Tandiarang, Ibu Yul Kala. Kami berdoa baik yang masih dirawat di rumah sakit maupun sementara mendapatkan pendampingan di rumah. Kami percaya tangan-tangan yang merawat Tuhan berkati sehingga mereka boleh semangat, kuat, dan satu pengharapan kami mereka dikuatkan kembali sehat menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan bersama dengan keluarga. Berdoa untuk semua keluarga Gereja Toraja Jemaat Keramat. Kami mohon hikmat Tuhan memberkati semua keluarga dalam merencanakan dan menjalani hari-hari di tahun 2026 ini. Dalam relasi dengan suami istri, anak-anak, Tuhan yang pulihkan kalau ada yang retak. Tuhan hadirkan kelemah lembutan di tengah-tengah keluarga. Mengampuni satu dengan yang lain, peka satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan bahwa setiap harapan, setiap kerinduan yang kami bangun di dalam iman kepada Kristus, Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan kami menjalani kehidupan ini. Juga berbagai rencana usaha yang direncanakan oleh anggota jemaat, Tuhan yang memberkati mereka. Anak-anak kami, anak-anak muda yang sementara menantikan pekerjaan, Tuhan yang buka jalan, berikan semangat untuk terus mempersiapkan diri, sehingga pada waktunya Tuhan, semua akan indah dan mereka menjalani kehidupan di dalam tangan Tuhan. Juga merindukan pasangan hidup di tahun ini, Tuhan buka jalan sehingga mereka boleh berjumpa dengan pasangan yang sepadan. Berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan, bertumbuh dalam kasih Kristus, dalam pendidikan. Tuhan cukupkan segala yang mereka butuhkan,
memperlengkapi diri menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, menjadi harapan keluarga, menjadi harapan jemaat, bangsa dan negara. Berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, berikan hikmat, berikan semangat hati yang gembira, sehingga mereka terus bersukacita menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan bersama dengan keluarga besar, bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu-cucu yang tidak sempat ke gereja lagi karena fisik yang terbatas. Kami mohon Tuhan berikan keteguhan iman untuk terus menjalani kehidupan mereka. Bapa di sorga, segala bentuk pelayanan kami di tahun 2026, berbagai kegiatan yang telah direncanakan, persiapan untuk pembinaan majelis gereja, pengutusan, peneguhan, dan juga rapat kerja, kami berdoa Tuhan perlengkapi kami, teguhkan iman bagi penatua diaken yang terpanggil, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri untuk mengangkat pelayanan 3 tahun ke depan. Juga pengurus OIG yang terpilih, sekolah minggu, PPGT, PKB, PWGT, Tuhan berkati mereka sehingga mereka boleh bersama-sama dengan majelis gereja bergandengan tangan mengangkat pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan di sini. Persekutuan kami semakin akrab, semakin kuat, dan kami mengalami perjumpaan bersama dengan Kristus. Bapa di sorga, kami membawa bangsa negara kami, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga, memberkati. Berbagai musibah terjadi di berbagai daerah, kami bersimpati dengan saudara-saudara kami. Tuhan menguatkan, Tuhan menghiburkan, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan terulur untuk saling bergandengan tangan, menolong mengangkat satu dengan yang lain. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang membawa syafaat kami. Amin. Mari bersama-sama kita berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Matius 25 ayat 39 sampai 40. Firman Tuhan demikian, kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau, raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari sahabatku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah, hiduplah dengan setia kepada Tuhan, percayalah Dia senantiasa menyertai setiap langkahmu. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mohon musik. Diberi kesempatan Ketua PMJ untuk memberikan sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Silakan Asni. duduk. Ya.
Kepada Ibu Pendeta Asmi kami persilakan. Selamat berada di tahun yang baru, tahun 2026, dan shalom bagi kita semua. Iya, satu kali lagi, shalom bagi kita semuanya. Iya, terima kasih banyak. Ya, pada hari ini, ya mohon maaf bahwa tentu kehadiran kami sebagai yang mewakili Majelis Gereja tidak banyak yang bisa hadir di dalamnya, mungkin karena ada berbagai tugas dan tanggung jawab, ada juga hal-hal yang dilakukan oleh keluarga sehingga kami hanya ada beberapa, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk boleh merayakan tahun yang baru, tahun 2026 ini dengan penuh syukur kepada Tuhan melalui ibadah syukur pada hari ini. Dan juga kita melihat di kanan kiri kita ada keluarga-keluarga kita yang hadir ya dari jauh. Ada sahabat sepelayanan kita Ibu Pendeta Berta Patu, iya, bersama dengan keluarga. Wah, di tahun ini ada spesial bersama dengan keluarga kita juga dari Surabaya, Papa dan Mama Elnat, ya kan? Nah, iya, Papa Elnat. Iya, tentu rindu Bapak Elnat dan ya. Iya, dan juga masih banyak yang lain. Ini menjadi hal yang spesial buat kita bahwa kita boleh berjumpa dengan Ibu Pendeta Berta. Sehat selalu, dan juga anak Angga yang sudah berapa waktu bersama-sama dengan kita ya. Anak Angga luar biasa loh Bu Pendeta. Iya, langsung mengikuti aktivitas bersama kita di tengah-tengah Jumat dengan BPGT bahkan sampai tadi malam ya Angga ya. Wah, luar biasa. Iya. Nah, kami sebagai Majelis Gereja bersyukur kepada Tuhan karena oleh anugerah Tuhan, penyertaannya kita semua bisa memasuki tahun yang baru ini bersama-sama. Tahun yang telah kita lewati, tahun 2025, tentu banyak cerita, ada sukacita, ada berkat Tuhan yang selalu kita syukuri, tetapi juga kita sadari bahwa tentu banyak tantangan yang kita jalani di dalam tahun-tahun yang sudah kita lalui. Dan semua itu kita percaya bahwa Tuhan tetap setia menyertai kita sebagai umatnya. Nah, sebagai Majelis Gereja, kami sungguh menyadari bahwa pelayanan yang telah kita jalani bersama bukanlah karena kemampuan kami semata, bukan juga karena kekuatan kami semata, tetapi kita melayani bersama di dalam segala hal oleh karena kasih dan tuntunan Tuhan. Dan tentu di dalam pelayanan sebagai Majelis Gereja, ya selama tahun 2025 kami juga menyadari banyak keterbatasan, banyak kekurangan, banyak ketidakpekaan, banyak kealpaan, ya, dan banyak yang kurang disentuh. Kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya dan mohon terus didukung, mohon terus kita boleh bekerja sama, terutama di dalam doa seluruh jemaat agar pelayanan kita di masa yang akan datang ini kita semakin lebih baik lagi. Dan memasuki tahun yang baru ini, ya kita mengajak semua jemaat untuk senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan bahwa kiranya tahun 2026 ini kasih Tuhan semakin nyata di tengah-tengah kehidupan gereja kita dalam cara kita mengasihi, saling menopang, saling melayani sebagai tubuh Kristus. Ya. Akhir kata, mewakili Majelis Gereja kami mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam seluruh aktivitas kita. Kita percaya Tuhan akan selalu menuntun di dalam kita menjalani tahun yang baru ini seperti Tuhan menuntun kita di tahun-tahun yang sudah kita lewati bersama. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Ya, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita bangkit berdiri, kita aminkan ibadah kita dengan menyanyikan nyanyian syukur, tiap langkahku diatur oleh Tuhan.